Kiprah Jati. Rambu Kosong. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau berjaya. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau Para penonton Dama TV yang kami muliakan, selamat berjumpa kembali dalam Kiprah Jati. Dan sudah barang tentu hari ini suasananya begitu sejuk dan dingin dan begitu amat santai di sini. Tepatnya kita berada di dalam satu tempat kuliner di Kota Malang. Namanya restoran ini adalah Ringin Asri. Kalau mencari gampang, di depan ada pohon beringin, di bawahnya sangat asri sekali. Dan ini adalah termasuk restoran yang agak lama. Sebelum ada restoran-restoran baru ada, Ringin Asri ini sudah berkibar sejak dulu. Dan para penonton Dama TV yang kami muliakan dimanapun berada, salam sejahtera dan ucapan kami sama dengan beberapa saat yang lalu. Semoga damailah semua makhluk di jagat raya ini. Dan hari ini kita akan berbicara dalam masalah yang lain, tapi meskipun lain masih tetap di dalam lingkungan kehidupan kita. Antara lain itu adalah dunia perfilman. Berbicara masalah dunia perfilman sebenarnya adalah begitu mengikuti pola pikir dan justru tuntutan hampir setiap manusia. Oleh karena itu kalau kita sudah melihat suatu karya film, entah di gedung bioskop, entah di CD, entah di layar kaca, pasti kita banyak tertarik oleh action-action, oleh tingkah-tingkah, oleh imajinasi dari pengarang itu sendiri. Dan inilah kehebatannya dunia audio dan visual. Sudah barang tentu tidak akan disayang kalau tidak kenal. Oleh karena itu di sini akan kita berbincang-bincang dengan tiga tokoh perfilman. Yang satu adalah Ibu Endah Kuswantoro. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau ini adalah Ketua Parvi, Persatuan Artis Film di daerah Mojokerto ya. Yang kedua, praktisi yang langsung mempraktekkan bahkan menggo-publikan, bahkan setelah film itu dibuat di dalam suatu tempat, beliaulah yang telaten untuk menyebarkan kepada para penggemar atau kepada para penonton. Beliau dulu mulai dari layar tancap. Beliau adalah Bapak Haryati Sarjana Hukum. Tepuk tangan untuk beliau. Dan yang kedua adalah juga seorang artis film, tetapi akhir-akhir ini, bahkan tidak akhir-akhir ini, sudah beberapa saat ini beliau sudah adaptasi dan kelihatannya menyatu dengan kemasyarakatan. Beliau adalah Ibu Lucy dari Surabaya. Tepuk tangan. Nah, setelah perfilman ini berumur 63 tahun, ada apa sebenarnya di sana? Dan sampai di mana perjalanan filman nasional? Bahkan sekarang ini boleh dikata ke pucuk-pucuk gunung pun sudah ada CD, sudah punya video, sudah punya alat-alat yang begitu canggih. Nah, kita ketinggalan atau tidak? Mari kita pecah di sini, kita bicarakan bersama. Mbak Endah, ini umur 63 tahun tuh kira-kira dalam benak-benak pikiran dan konsepsi-konsepsi tentang perfilman bagaimana ini? Monggo. Terima kasih waktunya, terima kasih Dama TV juga, penonton yang ada di sini juga yang ada di rumah. Kalau menurut saya usia 63 itu lebih tua dari usia saya sendiri. Jadi kalau saya mau bicara tentang sebelum saya lahir tentu saja tidak. Saya akan memikirkan bahwa itu katanya atau informasi karena saya belum lahir. Jadi saya akan bicara ketika saya sudah memahami, sudah mulai mengerti, dan saya mulai awal mencintai film-film Indonesia yang sangat Indonesia pada waktu itu. Ketika itu saya masih
sekitar SMP, jadi saya sudah paham seperti apa tokoh-tokoh laga seperti Barry Prima, Advent Bangun dan sebagainya. Jasrudin pada waktu itu sangat populer sekali, dan tentu saja di benak Anda semua juga seperti itu. Bagaimana pada masa-masa kita dulu itu di era tahun 70, 80 sampai 90, film Indonesia itu sangat erat dengan ikatan emosi masyarakat di Indonesia. Dan setelah dengan era globalisasi, kecanggihan teknologi, masuknya televisi-televisi yang mulai menyebar, akhirnya mulai tergerus oleh tren gitu ya. Oleh tren masuknya film ke dalam rumah, bukan penonton yang masuk ke bioskop menonton film. Itu sangat berpengaruh dengan lesunya perfilman Indonesia. Saya melihatnya seperti itu. Kemudian ada dampak dari era globalisasi dan canggihnya teknologi, budaya-budaya negara lain masuk. Disinilah surutnya informasi kebudayaan melalui film kepada masyarakat. Anak-anak muda tidak lagi tertarik dengan film-film Indonesia yang dianggap kuno, aktingnya, pengambilan gambarnya. Saya tidak tahu ini yang salah insan filmnya atau penontonnya yang memandang bahwa film Indonesia sudah ketinggalan. Saya tidak tahu, karena cermin mereka adalah Hollywood, cermin mereka adalah mulai gencarnya Bollywood. Kenapa tidak ada Indonesia Wood gitu? Dan informasi masalah budaya, saya melihatnya kalau film berkaitan dengan budaya itu sangat penting sekali. Informasi budaya melalui visualisasi gambar, karena sekarang sudah canggihnya teknologi melalui televisi yang masuk rumah, langsung ditonton oleh masyarakat gratis, otomatis seharusnya itu mampu untuk mengcounter budaya-budaya asing. Seandainya semua yang terkait, mulai pemain filmnya, mulai insan film dari yang di belakang layar, mulai pemerintah yang terkait dengan semuanya dan masyarakat itu bersatu padu untuk menggalakkan kembali kebangkitan rasa nasionalisme, rasa patriotisme di dalam diri masing-masing, bahwa merah putih ada di dada. Itu sangat berkaitan. Kalau kita sudah mencintai Indonesia dengan merah putihnya, dengan Pancasilanya, dengan UUD 45, saya yakin merealisasikan film, memvisualisasikan keinginan budaya melalui film, itu pasti ada nuansa Indonesia. Contohnya di Amerika, Sani, semua film Amerika ada bendera Amerika. Tapi kenapa di Indonesia kok enggak? Apa mesti dibelah dadanya baru nampak merah putih? Kan tidak. Iya. Ya, ternyata banyak tantangan-tantangan. Ini Pak Haryati. Pak Haryati mendengar sendiri. Sekarang ini bukan ke orang nonton film, tapi film sudah datang ke rumahnya orang-orang lewat layar kaca dan sebagainya. Berkaitan dengan itu Pak Haryati, bagaimana dengan apa yang dulu pernah dikerjakan Pak Haryati dengan layar tancapnya, dengan situasi seperti ini kira-kira ada gambaran apa untuk melaksanakan apa yang menjadi cita-citanya Mbak Indah tadi? Monggo. Oke, terima kasih Mas Jati. Jadi saya sendiri bergerak di usaha film sejak tahun 70, berarti sudah hampir 40 tahun yang lalu, dan berakhir pada sekitar tahun 90 karena mulai surutnya perfilman nasional, di mana saya sendiri sampai hari ini masih dipercaya sebagai ketua DPD Perfiki, Persatuan Pengusaha Bioskop Keliling se-Jawa Timur. Kemarin juga kita baru saja ditelepon dari DPP ya Perfiki Pusat, bahwa sebentar lagi ada dari mereka-mereka yang peduli film akan mengedrop film pada layar tancap di Jawa Timur. Ini sesuatu yang menarik ya, dan ya menurut saya layar tancap itu sebenarnya sesuatu yang disukai karena ada komunikasi, ada hubungan batin. Ya, sekarang anak-anak muda sudah mulai kurang komunikasi, kurang kekeluargaan, tidak ada sesuatu rasa sentuhan ke keluarga. Mereka nontonnya di video atau dengan HP saja. Oleh itu harapan saya, ya tentunya harapan ini bisa ditunjang oleh pemerintah daerah masing-masing. Kita bisa, dan teman-teman dari semua anggota Perfiki Jawa Timur, mungkin juga di seluruh Indonesia, bisa saja mereka memutar film-film nasional yang lama, diambilkan dari Cinematex ya,
mungkin di setiap minggu dia putarkan film untuk yang pertama menggalang komunitas mereka itu ingin mungkin bernostalgia ya di layar, di halaman. Kemudian juga mereka juga ingin tahu film Indonesia yang lama bagaimana. Sekarang mereka sudah nggak ngerti ya film Indonesia yang bagaimana. Taunya ya film-film cuma cinta-cintaan, actionnya bagaimana, dan ada sesuatu yang menarik bagaimana. Ini kalau ini kebetulan oleh pemerintah daerah masing-masing diberikan satu lampu hijau untuk mengadakan layar tancap di daerah kota, kabupaten di seluruh Jawa Timur, saya yakinlah film nasional akan mengangkat semangat nasionalisme para pemuda, bukan film-film nasional dengan perang ya, tapi suatu yang memberikan satu efek positif untuk kehidupan berbangsa, untuk keluarga, dan juga untuk lingkungan masing-masing. Ya, terima kasih. Memang demikian, tapi ada pertanyaan Pak Haryati. Ini andai kata ini kebetulan kan undang-undang perfilman itu memacu daerah itu bisa berproduksi ya, paling enggak ya. Apa kira-kira di luar mesin yang 35 mili itu kalau andai kata di daerah-daerah itu CD yang diproduksi oleh teman-teman daerah itu sudah aktif, kira-kira per biji itu siap enggak? Iya Pak, jadi sekali lagi di Jawa Timur anggota kita itu yang punya proyektor yang 35 mili itu ada sekitar 400 pada waktu saya masih memimpin ya kira-kira 15 tahun yang lalu. Sekarang banyak proyektor yang nganggur, jadinya nganggur itu artinya tidak dipakai. Dan tentunya dengan kemajuan zaman yang sekarang tentunya ya film disc ini merupakan salah satu alternatif untuk memberikan satu tambahan untuk bisa mengoptimalkan film nasional. Karena dengan begitu tentunya akan memberikan satu nilai positif buat anggota Perfiki yang mungkin dibantu untuk pemutarannya, dan juga mungkin sekali bisa bermanfaat untuk mereka-mereka yang kepingin tahu film Indonesia ya. Apalagi ya seminggu yang lalu saya juga mendapat satu berita yang luar biasa sekali. Ada seorang anak wanita usia 23 tahun warga negara Indonesia ya, orang Jakarta, membuat film di Amerika. Tapi dia tidak membuat stempelnya film Indonesia ya, karena dia merasa kalau saya membuat film ini untuk Indonesia nanti dibaca. Dia membuat film untuk konsumsi di luar negeri. Anda bisa dibayangkan ya, mereka sudah rupanya tidak terlalu mempercayai mengenai distribusinya, karena kemungkinan sekali ada hal-hal yang negatif. 2 minggu yang lalu saya juga ada seorang artis yang datang ke sini menanyakan, Pak, saya tuh punya film Pak, saya membuat film cerita, saya punya 14 roll, 14 kopi yang kalau Bapak mau, Bapak bisa ambil filmnya pada kita. Saya berikan gratis. Nah, ya kemudian saya berpikir, kalau film juga yang saya hanya satu judul, apakah bisa kita jalankan? Dan mereka rugi besar Pak. Jadi film tersebut diletakkan di gudang, nanti kalau Pak Haryati mau bisa dikirim ke Malang untuk dibagikan kepada anggota Perfiki. Ini salah satu contoh bahwa ya dilema ini yang perlu dipecahkan oleh kita semua. Iya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita hidup di negeri sendiri. Kita hidup di rumah kita sendiri. Kenapa mesti harus semuanya tergantung kepada orang lain? Sampai-sampai hiburan mata dan telinga pun tergantung orang lain. Padahal di negeri kita sumber aspirasi untuk melahirkan suatu cerita mungkin berjuta-juta kali dibandingkan di negara luar. Kenapa mesti seperti ini? Pak Haryati begitu cerita, begitu gamblang. Ada apa sebenarnya? Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masalah perfilman nasional bukan masalah artis dan orang film. Ini adalah kepentingan bangsa. Oleh karena itu, jangan kemana-mana. Kita bedah terus dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Aku melangkah lagi lewat jalanan sepi, perlahan tapi pasti mengikuti ayun melodi. Langkah silih berganti melalui hari yang sunyi. Aku melangkah lagi dengan pasti. Aku melangkah lagi dengan betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya
Terima kasih adik-adik yang tergabung dalam grup The Kopim ya, Kopim ya. Namanya Mbak ini Yuli, Mas Ivan, Yuli, Ivan sama Kevin. Waduh, bagus sekali ya, suaranya kayak country group. Nah, tentang dunia perfilman tadi sudah begitu amat gamblang. Kita tuh penontonnya banyak, judul ceritanya banyak, sampai ada pengen orang buat film. Tidak di Indonesia, nanti kalau di Indonesia banyak dibajak, banyak ini terus bagaimana gitulah. Saya dengar ini saudara saya yang satu, ini Mbak Calon Ketua DPD Surabaya. Iya Mbak Lucy ya, Mbak Lucy ini calon Ketua DPC Parvi Surabaya. Saya dengar juga aktif bermasyarakat, malah konon katanya pengen juga duduk di legislatif. Ini andai kata nanti di sana, kira-kira konsep siapa yang akan diperjuangkan di legislatif itu, Mbak Lucy? Iya, terima kasih Mas Jati ya. Jadi kalau saya melihat perfilman ini, kita ini kan sebetulnya sumber informasi ya, informasi pada yang melihat, pada masyarakat semua. Karena masyarakat itu kadang-kadang terinspirasi semua tingkah lakunya itu dari melihat film. Contoh saja saya sering pernah dengar dan melihat sendiri beritanya anak apa itu film Superman, anak sampai pengen melihat tingkah lakunya Superman, dia terjun dari atas tangga langsung ke bawah meninggal. Ini kan sebetulnya inspirasinya dari melihat film. Maka dari itu dalam hal ini produser atau pembuat film atau atau undang-undang atau pembuat film sendiri itu harus menyimak kalau mau mengeluarkan semacam judul atau menelurkan sebuah film ya. Karena di situ kadang-kadang kalau kita bisa mencerna film itu larinya kemana. Kadang-kadang masyarakat desa itu kan inginnya ikut-ikutan. Aku inginnya seperti itu, modelnya seperti itu, gayanya seperti itu kan begitu. Dan saya melihat sempat film, kalau saya melihat sekilas lintas ini mungkin Pak Aryadi jagonya ya. Film di tahun yang lalu itu kan masa-masa saya kecil itu kan booming sekali Indonesia ini, dengan kita kalau nggak nonton film itu rasanya bagaimana gitu. Karena saya waktu kecil itu bagaimana nonton filmnya Rhoma Irama itu ya. Itu kalau kita antri karcis itu sampai di alun-alun Sidoarjo itu kayak apa gitu ya. Tapi sekarang hal-hal seperti itu kan sudah nggak ada, karena memang mungkin TV semua itu masuk, sinetron semua masuk. Lah kita untuk berkaca seperti itu kan sekarang ini sudah sulit, sudah, karena katanya Mbak Endang tadi globalisasi itu sudah mengena pada kita. Dan setelah stagnan ya film itu kita sudah agak berhenti. Sekarang saya mulai melihat perfilman kita ini agaknya udah mulai bagus ya. Apalagi kemarin dengan adanya film-film sejarah, terus narkoba, bagaimana untuk memberi info kepada masyarakat ini loh dampaknya narkoba itu bagaimana. Terus saya melihat film sejarah masalah perang 45. Terus kemarin tak kalah serunya lagi dengan filmnya sejarah Ainun Habibie ya. Itu bagaimana masyarakat kita itu tidak habis-habisnya membicarakan masalah beliau, autobiografinya beliau. Itu saya melihat di situ itu luar biasa. Makanya andaikan ini kalau nanti sayanya bisa berkiprah di situ, mungkin saya bisa ikut andil di dalam situ. Kenapa kita sebetulnya bibit-bibit seperti itu, film seperti itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, cuman dalam hal ini kurang jeli masyarakat. Ternyata setelah hal itu dikeluarkan seperti autobiografinya Pak Habibie, luar biasa kan film kita. Bahkan semua hampir masyarakat dari mulai yang kecil, muda sampai orang dewasa membicarakan itu. Jadi kita itu jangan punya perasaan bahwa kita ini kalah dengan film-film luar gitu. Jangan kalah. Kita harus tetap semangat untuk mencetak hal-hal yang baru di film itu. Dan saya bangga, saya sebagai orang Indonesia bangga dengan film kita. Saya bangga dengan semua yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita terus berbuat seperti Pak Haryadi ini, bisa berbuat dan berbuat terus, sehingga itu nanti menjadi dampak yang baik bagi masyarakat kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, jangan dipikir kalau sebenarnya artis itu kadang-kadang kalau menjadi wakil itu hanya pajangan. Tidak, buktinya beliau tadi mengutarakan begitu sangat konsepsional dan sangat urut gitu ya, urut, dan
dan gamblang sekali. Karena memang sesuatu harus ada yang memperjuangkan. Siapa lagi di suatu lembaga kalau tidak kita? Karena orang lain mungkin hanya sekedar tahu, tapi tidak menyadari. Tahu dengan menyadari lain. Kalau menyadari adalah dalam perasaan. Tapi kalau tahu mungkin sekedar tahu. Bisa juga dia tidak berpikir lah. Karena kalau dari sisi jumlah penonton, hasil apapun ya konsumen, katakanlah istilahnya konsumen, berambang tidak mungkin tidak ada yang beli, gitu. Padi tidak mungkin ada yang membeli, garam tidak mungkin. Tapi kenapa semuanya mesti import? Nah, ini mungkin memang sekali tempo artis bila perlu berbondong-bondong semua menjadi anggota legislatif gitu ya. Ya mohon maaf ya. Memang ya dunia seni itu memang sulit dipahami karena hanya orang-orang yang biasa berpikir dengan perasaan saja yang bisa memahami, dan kadang-kadang memang agak aneh. Bagaimana tidak aneh? Yang lainnya mau nyopet dia tidak mau ya. Kadang-kadang dia terlalu vokal, maunya sendiri, kemauannya sendiri karena punya karakter saja sebenarnya. Kebetulan saya sendiri juga pernah menjadi artis, jadi merasakan bagaimana jeripayahnya. Mohon maaf ini bukan kok harus dibelas kasihani, tidak. Justru saya pada waktu menjadi artis itu penghasilan tuh banyak. Menjadi anggota DPR pada waktu itu jual rumah, jual gamelan, jual perangkat, itu sudah jadi, bukan menjual untuk jadi loh. Jadi lalu menjual begitu. Lah, karena apa? Karena jiwa artis sebenarnya dari kata-kata art, seni. Seni itu hanya bisa diukur dari perasaan. Orang yang mengerti seni, benda satu ujung jari, kadang-kadang tahu kalau itu nilainya miliaran dolar. Ada juga yang tidak mau, jangankan disuruh membeli 1 miliar dolar, mungkin 1.000 rupiah juga tidak mau, tidak ngerti ya. Jadi disinilah sekaligus kita pengen sekarang bertanya ini kepada Pak Agus. Lalu kira-kira perundang-undangan dan lain sebagainya itu mendukung pada dengan ini Pak Agus. Terima kasih Mas Jati. Selamat sore pemirsa di rumah. Saya kenalkan nama saya Agus Hartono dari Parvi Malang Raya. Begini Pak Jati, kalau saya bicara masalah dulu ya, mengenai sejarah perfilman. Jadi pada tanggal 30 Maret tahun 1950 itu adalah hari pertama kali film diproduksi oleh bangsa kita Indonesia, yaitu oleh Bapak almarhum Usmar Ismail. Jadi makanya banyak sekali mungkin masyarakat belum mengerti kenapa hari tanggal 30 Maret diakui pemerintah sebagai Hari Film Nasional, karena pada tanggal itu pas hari pertama syuting di film judulnya nggak salah The Long March atau ya betul The Long March ya. Dan lagi kenapa bulan Maret ini biasanya insan film adalah sebagai bulan film, karena di bulan Maret ini juga pada tanggal 10 Maret itu adalah hari lahirnya Parvi ya, Persatuan Aktif Film Indonesia, yang dimotori oleh Bapak almarhum Surat Sumanto. Jadi di mana pada waktu itu, pada waktu berdirinya tahun 56, waktu itu banyak sekali pertentangan. Jadi artis itu waktu itu ada yang ke kiri-kirian, ada yang ke kanan-kananan. Tetapi dengan Suryo Sumanto ini kita dibawa menuju yang tengah ya. Jadi tidak sampai kita terseret harus ke kiri-kirian. Begitu juga Bapak almarhum Usmar Ismail dalam dedikasinya terhadap film Indonesia, dia betul-betul memperjuangkan bahwa film Indonesia adalah film yang mengakar pada budaya dan rakyat Indonesia. Walaupun sebetulnya pada tahun 26 itu sudah ada film juga diproduksi Indonesia, judulnya Lutung Kasarung, tetapi yang memproduksi adalah orang-orang Belanda. Waktu itu nggak salah F. Kruger. Jadi makanya kenapa diakui sebagai bapak film, karena pertama kali bahwa film yang dilahirkan oleh bangsa Indonesia adalah film The Long March yang dimotori oleh Bapak almarhum Usmar Ismail, seperti itu. Kalau masalah undang-undang perfilman, saya kira sedikit banyak ya,
Sekarang nampak-nampaknya sudah, kalau dulu memang hanya sekedar formalitas Pak, tetapi di Malang sendiri baru-baru ini malah kita ada support dari pemerintah Kota Malang, bahwa kita diberikan dana untuk pembuatan film semi dokumenter yang berjudul Kendedes. Dan tidak salah, kalau tidak salah Pak Jati sendiri kan yang jadi produser sekaligus saudaranya Pak ya. Saya kira kebetulan begitu. aja. Ya. Terima kasih. Itu Pak. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, memang demikianlah, kalau tidak kita siapa lagi nih ya, para penonton Dama TV yang kami muliakan. Jangan dikira audio visual, audio itu suara, visual itu gambar yang bisa dilihat. Jadi artinya kalau dulu gedung bioskop, layar lebar, sekarang berubah ke layar kaca, lalu ada CD, ada segala macam, teknik semakin maju, dan semakin maju. Intinya dunia teknologi yang mengabarkan tentang pengetahuan lewat penglihatan mata dan pendengaran sangat relevan dan begitu amat relevan dengan zaman. Oleh karena itu, orang-orang perfilman, manusia perfilman masih harus kerja keras yang akan ditunjang, didukung, difasilitasi oleh politikus-politikus dan negarawan-negarawan yang paham akan itu semuanya supaya melahirkan undang-undang yang sepadan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya, terima kasih. Kan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta bercerita, cintaku padamu. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus ku tinggalkan cinta ketika ku bersujud, ketika ku milikmu. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari dirimu, dari diriku yang terlanjur mampu bahagiakan aku selalu. Ya, terima kasih. Ada produsen, mesti ada konsumen. Ada yang membuat film, mesti harus ada yang menonton. Karena kalau film tidak dinonton, namanya film apa itu? Film mesti harus ditonton. Dan kadang-kadang membuat film tidak boleh ditonton, diam-diam, disembunyikan, setelah diedarkan, jadi rame. Itu film ngawur namanya. Dan biasanya pendek, dan sekarang karena banyak alat-alat untuk buat film, lalu sembarangan aja. Oleh karena itu mungkin perlu kita bedah terus. Sekarang kita mesti pergi ke penonton-penonton. Kira-kira ini para penonton-penonton ini Mbak Iin kalau tidak salah ini ya. Silahkan komentar apa tentang dunia perfilman ya. Matur nuwun Ki Jati. Assalamualaikum, selamat sore, Rahayu. Saya mau nanya di sini, kan sekarang itu sudah budaya perfilman kita itu kan lagi merosot nggih Pak nggih. Banyak sekali kita lebih condong nonton Bollywood seperti Hollywood tadi. Terus sinetron-sinetron. Gimana caranya untuk membangkitkan perfilman kembali, sedangkan di daerah-daerah itu masih banyak yang cerita-cerita yang harus kita angkat, kita jadikan film buat anak cucu kita, pengetahuan. Contohnya sekarang mungkin yang sudah digalakan oleh Pak Jati adalah pembuatan film Kendedes nggih Ki Jati. Lah di Banyuwangi itu kebetulan orang tua saya juga dari Banyuwangi, berangkat dari sana itu sebetulnya banyak sekali cerita-cerita di sana yang perlu kita angkat nggih Mbak Endah ya.
Lah itu gimana caranya sebagai yang sudah duduk di film-film ini untuk mengangkat tersebut, saya kepingin tahu gitu caranya. Matur nuwun. Terima kasih. Ya ini, kalau nggak salah ini salah seorang guru budaya di budaya seni, tapi kalau nggak salah pemain juga itu. Bagaimana komentar Anda? Namanya? Nama saya Soekarno, saya dipanggil Ali di kampus. Ya. Bangsa ini bangsa yang besar, cuma kadang kurang menghargai karya-karya kita sendiri. Saya cuma berharap orang-orang dahsyat di bangsa ini bisa muncul dan lebih menghargai karya-karya sendiri. Terima kasih. Ya. Kijati. Terima kasih. Dorongan ini. Ini Pak Eko pasti harus komentar ini Pak Eko ini. Monggo, kami persilakan. Ya. Pengamat, penulis, pemain, penonton. Bapak Jati Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Promo Jati. Kalau menanggapi tentang dunia perfilman nasional, kenapa sih kita tidak berani gebrak kepada pemerintah daerah? Seperti dulu ketika Cak Kandar Sinyo sebagai ketua, apabila ada produser lain yang ke daerah, kita datangi. Harus main dari daerah yang bersangkutan. Itu. Kenapa kita tidak berani gebrak kepada pemerintah daerah, provinsi? Bisa. Asalkan yang betul-betul potensi. Yang seperti legenda, cerita legenda yang dikatakan Pak Agus tadi tentang Kendedes, bahwa itu pemerintah daerah setempat. Tapi kalau tingkatnya internasional mungkin seperti laga yang saya lihat di sini ada Cakarnaga, Dendam Manusia, Harimau dan sebagainya, insya Allah provinsi akan membantu. Dan saya terima kasih kepada Mbak Lucy yang mana calon legislatif, insya Allah nanti Mbak Lucy kalau apabila menjadi anggota dewan memikirkan tentang perfilman nasional yang ada di Jawa Timur. Terima kasih, itu Pak Syedi. Ya, terima kasih. Monggo ini Pak Dar, tolong sebagai orang sepuh ini paling tidak itu ada sembur lah untuk film. Monggo, silakan Pak Dar. Terima kasih Jati. Ini tidak enaknya sebagai orang sepuh ini. Ketika kita bicara film, maka ini adalah bagian dari budaya bangsa. Kemudian kita tidak terasa dijejali satu filosofi yang dicanangkan di Amerika era 50-an, tepatnya itu tahun 56. Generasi kita termasuk ya yang sepuh ya, Pak Aryadi apa ini ya. Jadi generasi kita sudah dijejali dengan satu konsep unlimited. Jadi dunia tanpa batas. Seolah ini benar. Tapi disinilah kekeliruan dasar dari kita kalau kita menerima konsep atau filosofi dasar budaya unlimited itu. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena film sekarang ada kecenderungan mengarah kepada juga unlimited. Padahal kita ini adalah limited. Dilimit oleh apa? Dibingkai oleh apa? Dibingkai oleh nilai filosofi bangsa ini, Pancasila. Nah oleh sebab itu betapapun seorang anak bangsa mengapresiasi tumbuh kembangnya peradaban ini, maka tetap dia harus berangkat dari nilai filosofi dan nanti bisa dipulangkan kembali karya-karya perfilman itu kepada nilai-nilai dasar dari filosofi itu sendiri. Jadi kenapa Ainun dan Habibie bernas? Karena dia diambil dari nurani, anak bangsa yang salah satunya adalah anak bangsa terbaik. Nah kita menunggu misalnya, kenapa masih juga sunyi dari sisi Soekarno kecil misalnya. Kemudian Soekarno remaja, sampai dengan Soekarno pemuda yang menggugat
Indonesia dilandrat Belanda ketika itu. Nah, ini perlu ditampilkan. Kenapa? Bukan kita Soekarno sentris, tidak, tetapi kita paling tidak bisa menghargai nilai luhur ini. Dulu penggalinya adalah Bung Karno. Karena penggalinya Bung Karno, maka anak-anak bangsa ini, Bapak Haryadi ya, harus paham ini. Kalau tidak ada kepahaman terhadap tokoh, maka seperti yang dikatakan oleh Ibu Lucy tadi, anak-anak akan mencontoh Superman, He-Man, Hulk dan seterusnya. Padahal He-Man, Superman itu nilai dasarnya adalah kemarahan seorang Friedrich Nietzsche kepada masyarakat yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak ada dan Tuhan telah mati. Kalau memang Tuhan itu ada, maka sayalah yang paling pantas menjadi Tuhan. Karena itu konsepsinya dia adalah menciptakan manusia heroik, antara lain ada Superman, He-Man dan Superman. Memang film yang terlalu berlebih-lebihan mengeluarkan imajiner sehingga mengalahkan kodrati sebagai hidup makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan itu terhapus. Ini yang bahaya buat kita. Oleh karena itu, tontonan memang sekali lagi tetap tontonan. Tetapi meskipun kita menonton, jangan sampai menonton yang mengarah kepada pendidikan penghancuran generasi. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih kita bedah lagi dengan semangat Kiprah Jati. Iya. Cintamu abadi, wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Wahai Galih, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tak terbang tinggi, bila terus berlari, teruskanlah tanpa henti. Kau angkatlah tangan tinggi, genggamlah terus jemari, untuk gapai sebuah mimpi, untuk gapai sebuah mimpi. Iya, ya, terima kasih di Optim ya tadi ya. Terima kasih. Dan ini masih dalam dunia perfilman, ini masih ada sesuatu unek-unek itu isi hati kira-kira yang mau disampaikan, monggo. Terima kasih Jati, pemirsa Kiprah Jati. Saya cuma mau menginformasikan bahwa pertanyaan Mbak Iin dari Pak Aryadi tadi, sebetulnya kita ini sekarang sudah go internasional. Jadi setahu saya sekarang film-film Indonesia yang produksi sudah, kalau yang mau produksi mau setan-setan, produksi yang lainnya itu mungkin sudah sesaat. Sekarang mulai beralih ke seperti tadi, seperti Mbak Lucy tadi, sudah ke heroik, biografi yang perjuangan. Dan ini saya dapat informasi sekarang ini orang-orang film itu sudah nggak peduli dengan pemerintah lagi. Artinya begini, pemerintah sekarang sudah menyiapkan dana, tapi oknum-oknumnya terlalu banyak, baik di legislatif maupun di eksekutif. Contohnya festival film VFFI, apapun apresiasi film Indonesia yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Budaya itu sudah diserahkan ke I.O. panpelnya orang film, akhirnya yang disalahkan panpelnya itu orang film, diadu, baik di FFI maupun di AFI. Dan untuk produksi film itu sekarang yang go internasional, itu sekarang rekan-rekan kita itu sudah bekerja sama dengan Hollywood untuk pemasarannya, terproduksi dengan rate itu sudah mencapai penonton ribuan dan mencapai di festival juga pernah menang di luar negeri. Dan ini akan ada film garapan dari orang lokal juga, tapi memakai produser dari Hong Kong yang produksinya Jackie Chan, namanya Boylogen, itu memproduksi film nantinya dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, kebetulan menghubungi saya, Lombok sampai ke
Komodo tidak menyentuh pemerintah dan diedarkan melalui Hong Kong, peredaran film di Hong Kong. Jadi nantinya peredaran film itu tidak di Indonesia seperti katakan Pak Haryadi takut dibajak, itu sekarang tidak. Jadi kita diedarkan di internasional dulu baru ke Indonesia. Gitu Pak Jati. Jadi saya mohon teman-teman yang berproduksi tetap produksi orientasi ke produksi internasional juga masalah gitu Mas Jadi. Iya, terima kasih. Ya memang bersatulah artis-artis seluruh dunia. Memang kalau dunia seni itu memang tidak mengenal ruang dan waktu, tidak ada batas. Tapi cerita masih tetap ada internasional, ada nasional. Paling tidak jangan sampai produksi nasional, produksinya menghancurkan nasional itu sendiri. Ini namanya kudu, mungkin bahasanya seperti itu ya. Ya, para penonton Damat TV yang kami muliakan, ini masih ada waktu sejenak ini. Monggo silakan mulai dari Mbak Indah, nanti langsung sampai ke Mbak Lucy. Kira-kira harapan apa, usul-usulan apa pada 63 tahun perfilman ini? Paling tidak sebagai insan film, terutama kami yang duduk di Parvi, meskipun di daerah, kami bisa melihat atau ikut mewarnai geliat dari bangkitnya perfilman di Indonesia. Meskipun itu kontribusi kami kepada film adalah kecil, tapi dari yang kecil ini kalau ngumpul di seluruh Indonesia dan setiap DPC Parvi di seluruh Indonesia ini menggeliat, saya yakin akan menjadi besar. Kenapa saya mengatakan bahwa ini Parvi? Karena saya memang ada di Parvi. Kalau saya mengatakan bahwa saya akan bicara tentang produksi film yang di luar Parvi, misalnya dengan pihak ketiga yang saya tidak tahu, nanti malah saya salah karena mereka bisnis gitu. Kalau kami sepertinya lebih cenderung kepada semi dokumenter, karena ya itu tadi yang dikatakan tadi ada limitednya, ada ruang geraknya terbatas, ya dibatasi oleh Trapsilo, oleh undang-undang, oleh filosofi kita sendiri dari bangsa Indonesia sendiri. Dan saya berharap yang kecil ini akan menjadi besar, menjadi sebuah nilai yang luar biasa ketika kecil-kecil ini bersatu dan membentuk satu peradaban yang nantinya akan tetap inilah film cermin Indonesia. Iya. Maaf loh Mbak Indah. Mbak Indah ini sebenarnya kalau kita teliti retorika bicaranya, ketua DPR seharusnya ini ya. Pak Haryadi, silakan. Terima kasih. Kalau saya sebagai pengusaha aja Pak, omongannya memang soal duit Pak ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sampai hari ini sudah 8 tahun tempat kita ini dipakai pemutaran film setiap minggu, film-film indie Pak, dan free. Jadi mereka ada 50-100 orang kita berikan tempat di tempat rumah makan kita, Ringin Asri, dan setiap minggu mereka memutar film-film anak bangsa. Ini luar biasa. Jadi kalau Anda sekalian mau lihat atau mungkin juga ingin memutar film CD, ya garapan Anda, silakan kita beri tempat. Sampai karaoke saya tutup Pak untuk mereka yang memutar film. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang artinya dari Anda, dari pemerintah atau dari pemilik film setuju, beri kita film 30-50, baik itu film celluloid atau film DVD, kita bagikan kepada semua anggota kita dan diputar setiap minggu di daerah masing-masing, ya tanpa bayar tentunya. Ini akan minimal menggairahkan bahwa film Indonesia yang bisa ditonton bagus sekali. Nah, ini menurut saya alangkah baiknya mereka yang mengharapkan, mungkin di Banyuwangi juga, siapkan film pada kita akan bagikan pada anggota kita dan kita akan mutar film di daerah masing-masing tentunya untuk sebagai perangsang. Kalau ini sudah bergairah, saya yakin film Indonesia akan bisa diputar di seluruh pelosok ya daerah Jawa Timur. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Mbak Lucy? Iya, terima kasih. Kalau saya harapan dengan 63 tahun, mudah-mudahan kita yang insan film, artis atau produser atau pembuat film kita banyak belajar. Seperti yang dikatakan Mas Dimas tadi, mengatakan bahwa kita kerjasama dengan Bollywood. Maksud saya kalau memang sudah kerjasama, kita jangan bergantung sama mereka. Kita belajar bagaimana insting mereka, bagaimana cara kerja mereka, lalu kita praktekkan di Indonesia. Karena seperti mbaknya yang tadi menanyakan bagaimana sih film kesenian daerah kok sekarang tidak ditonjolkan. Sebetulnya kalau menurut saya itu bagus sekali, cuman penggarapannya karena kalau kita kecilnya itu sekarang pun bukan masalah kecil. Kita menonton film silat di Cina,
Kenapa kita doyan banget gitu loh nonton film itu gitu loh? Karena mungkin sebetulnya sama dengan Roro Jonggrang atau Kendedes, sama sebetulnya, cuman penggarapannya mungkin ya. Jadi kalau bisa kita ambil apa sih yang membuat mereka hebat membuat film itu, lalu kita praktekkan di Indonesia dengan film-film yang ada di daerah itu. Itu mungkin yang bisa nantinya akan terjawab mbaknya film-film seperti itu. Jadi maksud saya belajar dan banyak belajar, tapi belajarnya itu bukan untuk orang lain, tapi untuk negara kita sendiri supaya kita bisa seperti mereka. Kalau legislatif ini bisa studi banding ke luar negeri melalui film. Yeah. Ya, memperjuangkan undang-undang film ini nanti tugasnya beliau. Ya, mudah-mudahan begitu. Mudah-mudahan tapi Jawa Timur harus begitu. Mudah-mudahan studi bandingnya tidak ke plaza-plaza. Nah, gitu ya. itu takutnya itu nyasar ya. So, setelah pulang plaza semakin banyak. Masih ada? Ya, maksud saya belajarlah untuk negeri kita, kemajuan negeri kita. Itu yang harapan saya. Dan masalah kalau anggaran untuk pemerintah untuk film itu sebetulnya memang saya nyatakan ada. Karena saya sering melihat di Dewan memang ada anggaran itu ya. Cuma ya, balik lagi itu oknumnya. Untuk kami. Mudah-mudahan semuanya itu akan berhasil dan cita-cita kita nanti akan bisa baik. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Memang kelihatannya menjadi artis itu gampang, tapi amat sulit. Bahkan ada yang mengatakan artis sejati kadang-kadang hidupnya seperti lilin. Waktu menyala, orang melihat tenang dan semua kegelapan menjadi terang dan begitu amat indah. Tapi lilin itu kadang-kadang meleleh dirinya sendiri hanya karena pengen membuat gembira orang lain supaya jangan terbentur-bentur ke sana kemari. Kadang-kadang seperti itu. Oleh karena itu ada seorang filosof yang memberi gambar kehidupan bahwa hidup tak ubahnya seperti sinar, kadang-kadang menangis, tertawa, sekali tempo kita senang dan mungkin susah. Itulah kehidupan. Dan artis bisa melakukan itu semuanya, tapi paling tidak perasaannya akan mendekat kepada para penonton, penggemar budaya seni. Ini kebetulan ada dari Museum Malang Tempo dulu. Ini akan kita sampaikan tadi yang penanya, ini mbaknya ini lalu tadi ini Mas Ale, ini yang dari luar Pak Edi monggo. Ini Malang Tempo dulu tuh ada di sebelahnya gedung kota Malang ya, sebelah kanannya Kota Malang itu. Ini nanti diambil ke sana. Dah, para penonton Damavi TV yang kami muliakan, demikianlah dunia perfilman. Perfilman kita sudah berumur 63 tahun dan masih banyak hal yang memang kita pecahkan. Siapa lagi yang berjuang untuk negeri kita kalau tidak kita semuanya? Dan para penonton Dama TV dimanapun berada, di Tuban, di Lamongan, Kertosono, Kediri, Pare, Tulungagung, Trenggalek, Blitar, Malang Raya, kita masih terus menunggu kapan Anda memberi informasi, kritik dan saran. Dan harapan kami, jangan lupa ketemu dengan Kiprah Jati setiap hari Minggu jam 7 malam dan diulangi biasanya Senin jam 12 siang. Kita semuanya terus gergap gembita membongkar budaya kita supaya kokoh Indonesia dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Kau bagai aroma penghapus pilu. Sejukkan hatiku, burung pun bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Hatiku